ini yaitu tentang set covering problem ya. Sedikit saya sampaikan untuk pemahaman teman-teman terkait masalah set covering problem. Ya, jadi tentang masalah distribusi ya. Jadi kemarin ada beberapa contoh dengan network ya atau dengan jaringan. Salah satunya yang akan saya sampaikan hari ini sedikit saja terkait set covering problem ya. Jadi berapa banyak fasilitas yang harus kita bangun untuk mengcover suatu area tertentu ya. Jadi misalnya kemarin contohnya itu bangun pabrik ya. Pabrik, kita harus mendirikan pabrik di mana saja sih yang sesuai dengan target kita. Oh, misalnya target kita di daerah Lampung Selatan ya, Lampung Selatan, Bandar Lampung, mana lagi yang dekat Pringsewung gitu seperti itu. Nah, itu harus kita putuskan ya, kita putuskan di mana kita harus mendirikan fasilitinya, entah itu pabrik, entah itu nanti bisa berupa gudang ya dan lain-lain macam-macam fasiliti itu. Jadi nanti seperti apa kita bisa meminimumkan fasilitas yang kita install, yang kita bangun untuk dapat mengcover suatu area tertentu ya. Jadi sebanyak apa, seminimum mungkin lah ya, tujuannya meminimasi ya dari pendirian facility tadi. Nah, misal di sini untuk location ya, keputusan pemilihan lokasi, ya, misalnya suatu manajer ya, itu mempunyai tujuan nih, di mana ya dan kapan fasilitas itu bisa didirikan untuk bisa mengcover ya, untuk bisa mengcover kebutuhan permintaan dari marketnya tadi ya. Jadi di mana kita harus bisa mendirikan lokasi yang tepat nih, yang tepat untuk bisa mengcover ya. Maka di sini set covering problem. Nah, hari ini kita hanya akan bahas tentang di mana saja kita mendirikannya ya, membangun fasilitas itu. Belum bicara tentang kapasitas ya. Jadi hanya misalnya kita punya beberapa titik ya, beberapa area gitu ya, beberapa area yang optimal ya, yang optimal itu kita bangun di titik mana sih yang bisa mengcover sebanyak area yang kita targetkan. Nah, jadi di sini juga nanti akan bicara tentang biaya dan juga seperti apa profit yang bisa didapatkan. Ya, ini contoh untuk set covering problem ya. Jadi di sini ya kita bicara tentang jumlah ya, jumlah dari fasilitas yang akan kita install ya. Tujuannya itu untuk meminimumkan jumlah fasilitas tadi yang dapat mengcover area-area dari pemasarannya lah atau distribusinya gitu ya. Yang mana nanti kembali ke kepuasan ya, kepuasan dari pelayanan yang diberikan. Contoh ya, ada satu contoh, ada plan ya, bisa dibilang pembangkit air lah seperti itu. Itu harus dibangun di mana saja supaya daerah-daerah itu bisa melayani ya, bisa melayani masyarakat tertentu ya, masyarakat tertentu. Itu contohnya dalam bidang air lah. Kalau kita bicara tentang industri misalnya di pabrik, kalau di pabrik kita bicara tentang gudang deh. Misal kita bicara tentang gudang ya. Kita bicara tentang gudang, kita punya pabrik besar yang mau kita, produk yang ingin kita distribusikan itu juga besar, dan juga area pemasaran kita itu juga luas ya. Jadi di mana
di mana saja lokasi gudang yang harus kita dirikan supaya dapat mengcover suatu daerah tertentu. Jadi bukan dengan cara setiap kabupaten kita harus bangun ini deh, harus bangun gudang misalnya gitu ya. Itu kan semakin luas daerah yang kita bangun, semakin luas pemasaran kita, maka akan semakin banyak dong gudang kita kalau kayak gitu. Sedangkan misalnya dengan bangun satu gudang itu akan mengeluarkan biaya yang besar ya, biaya yang besar. Sehingga supaya biaya yang kita keluarkan tadi minimum ya, sesuai dengan tujuan perusahaan, itu pasti akan meminimumkan biaya. Oleh karena itu harus mendirikan ya fasilitas yang sedikit yang dapat mengcover suatu area tertentu. Ya, seperti itu kurang lebih ilustrasinya. Nah, kita masuk ke contoh ya. Contoh permasalahan di sini. Di sini ada satu gudang ya. Ada gudang di sini ada beberapa titik ya, ada titik 1, 2, 3 dan seterusnya. Di sini ada aisle ya atau lorong ya. Ada beberapa lorong di sini, lorong lorong A, B, C dan seterusnya sampai K. Nah, di sini perusahaan ingin tahu nih, saya harus mendirikan fasilitas yaitu release area ya. Kalau di dalam pergudangan itu release area itu adalah suatu area atau tempat yang digunakan untuk meletakkan barang yang digunakan untuk yang akan ditransportasikan. Contoh, kalau ini gudang deh, ini kita punya gudang ya. Setelah di gudang, ya ini ada beberapa rak. Di sini ada macam-macam rak lah, anggaplah rak atau tumpukan seperti itu. Nah, di sini kita punya, misalnya di sini punya tempat penyimpanan ya. Kita punya tempat penyimpanan sebelum barang ini akan keluar dari gudang. Nah, kalau di dalam gudang ya, mungkin teman-teman juga sudah ada pernah yang KP di pergudangan ya. Lalu di sini ada yang namanya release area. Release area. Yang mana daerah ini ya, fasilitas ini itu merupakan tempat meletakkan barang yang siap keluar dari gudang ya. Jadi ini ada tempat penyimpanan, di sini ada release area. Jadi keluar dari gudang sudah ada nih si release area tadi, tempat release area yang barang-barangnya udah siap nih akan keluar dari gudang. Jadi nanti di sini tinggal si truknya memuat barang-barang yang ada di release area tadi. Jadi ada operator di sini yang memuat produk-produk tadi ke dalam truk atau apapun itulah transportasinya ya, untuk dapat ditransportasikan. Nah, operator juga macam-macam alatnya ya, ada yang menggunakan forklift atau memang manual dan lain-lain. Nah, dari sini ya, dari contoh permasalahan ini kita harus bangun release area itu di mana saja ya. Kalau misalnya kita asumsikan nanti ada truk di sini di titik 1, titik 6, 7, 8, 5, 3 dan seterusnya. Nah, release area, kalau kita bangun semua release area gitu ya. Kita harus bangun di 1, bangun di 2, 3, 4, 5 itu yang saya bilang tadi. Pemborosan ya, pemborosan. Dia memang mengcover satu-satu. Cuma dengan kita bangun tadi ya, itu kan akan melakukan pemborosan, bisa dari biayanya, bisa dari tenaga kerjanya dan lain-lain ya. Nah, jadi kita ingin tahu nih, kita harus bangun di mana saja si release area ini tadi yang bisa mengcover misalnya untuk untuk aisle G, F sama A sama B misalnya bisa dibangun di 2 gitu ya. Terus juga misalnya di 4 ini bisa mengcover aisle H, aisle I, aisle C misalnya seperti itu. Jadi kita ingin menentukan berapa banyak jumlah release facility-nya tadi yang ingin didirikan. Ya, jadi nanti dari suatu permasalahan tentang site covering problem harus bisa nanti ya kita ingat lagi lah di OR ya, bagaimana kita bisa memformulasikan masalahnya, apa saja tahapan-tahapannya ya. Saya tidak akan mereview ke sana lagi ya. Saya rasa semua sudah lulus OR. Jadi harus bisa bagaimana mendefinisikan permasalahan di dalam permasalahan salah satunya site covering problem. Oke, jadi dari masalah ini
kita punya deskripsi permasalahan ya. Kita mempunyai tujuan tadi ya. Tujuannya kalau bicara tentang set covering tadi, ya pasti akan bicara tentang minimum number of installation ya. Jadi di sini kita ingin mencari minimum release facility. Ini tujuan kita. Di mana letaknya? Nah, itu nanti yang akan kita cari ya untuk letak dari release facility itu sendiri. Kita punya indeks J ya. Terserah apapun nanti mau dinamakan. Entah indeks J, I, L dan lain-lain ya. Itu indeks dari release facility yang nanti akan diinstal ya pada intersection atau perpotongan file. Misal perpotongan dari G dan F, bisa jadi di sini ada nanti satu release area, lalu dari G dan A di sini mungkin bisa ada satu, lalu A dan B ada di sini dan lain-lain ya, dan seterusnya dari semua IL yang ada di gambar. Nah, lalu kita punya decision variable ya. Ingat lagi DOR apa saja selain tujuan yang harus kita definisikan. Indeks tadi, terus juga decision variable, lalu nanti ada constraint, parameter dan asumsi jika ada ya. Nah, decision variable kita di sini punya XJ ya, XJ. Misal kita namakan di titik 1 ini, bisa kita beri nama X1, ini X2, ini X3, ini X4 dan seterusnya ya, X5, X6, X7, X8. Yang mana X ini ya, XJ itu merupakan perpotongan tadi ya, intersection antara masing-masing lorong, masing-masing aisle. Nah, nilai XJ ini akan bernilai 1 jika ada release facility yang diinstal ya. Jadi X1 ini akan bernilai 1 jika di sini ada release facility ya. Kalau di sini nanti ada juga, berarti X2-nya akan bernilai 1 dan seterusnya. Lalu ya, kita asumsikan bahwa semua perpotongan intersection tadi, titik potong tadi dapat diinstal suatu area release tadi ya, yang dapat mengcover dari pengambilan barang tadi ya, pengambilan produk ada di gudang. Jadi kita asumsikan semua titik ini bisa kita install untuk release areanya dengan constraint setiap aisle itu ya, setiap aisle itu dapat dipenuhi oleh satu release facility. Nah, ini formulasikan permasalahan. Ingat lagi di OR tadi saya sampaikan, kita formulasikan permasalahannya ya. Kita tentukan ukuran performansi ya, yaitu objektifnya, lalu variabel keputusannya, terus juga pembatas ya, dan parameter-parameter. Nah, ini sudah kita formulasikan permasalahannya. Sekarang kita buat langkah kedua, model matematis ya, model matematis. Oke, ini model matematisnya dari permasalahan tadi. Dari permasalahan tadi. Bentar. Oke, kita lanjut ke model matematis ya, model matematis. Komponen model, diingat lagi. Ada fungsi tujuan. Nah, di sini kita punya fungsi tujuan. Di sini kita tadi tujuannya kan ingin meminimasi ya, meminimasi dari jumlah release area yang akan diinstal ya. Jadi di mana saja sih release area tadi yang akan kita install ya? Apakah di X1, X2, X3 dan seterusnya ya, di antar setiap intersection tadi atau perpotongan. Sehingga untuk fungsi tujuannya menjadi minimize Z
ya, yaitu ada tadi variabel-variabel kita tadi. Variabel keputusan kita X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8. Jadi ada berapa banyak sih nanti release area yang akan diinstal. Itu fungsi tujuan. Lalu kita ke pembatasnya. Pembatas. Nah, untuk pembatas ini, sebelum saya masuk pembatas, ini saya ganti, ini semua adalah aisle ya, bukan street, lorong. Nah, untuk fungsi pembatas ini, kita harus lihat dari gambar sini ya, dari gambar. Dari gambar, di sini kita lihat kenapa ada aisle A, aisle B, dan seterusnya. Kita lihat aisle A itu merupakan link atau jaringan dari X1 dan X2. X1 dan X2. Ya, sehingga untuk X1 dan X2 itu paling sedikit ada satu release area yang dibangun. Sehingga tadi fungsi tujuannya, pembatasnya menjadi seperti ini ya. X1 plus X2 lebih dari sama dengan 1. Itu untuk aisle A. Untuk aisle A ada X1 plus X2 harus lebih dari sama dengan 1 ya. Paling sedikit ada satu release area yang akan dibangun di sini. Lalu untuk berikutnya dari X2 dan X3 juga harus ada paling sedikit 1, berarti lebih dari 1. Dan semua aisle ya, dilihat semua aisle itu terkoneksi antar titik yang mana saja. Misal berapa nih? X3 dan X5. X3 dan X5 itu adalah aisle K. Mana tadi? Iya. X3 dan X5 itu aisle K dan seterusnya. Mana aisle K ini? X3 dan X5. Ya, jadi kita buat ya di sini pembatas. Misal aisle A itu adalah X1 plus X2. Dia harus lebih dari sama dengan 1. Ya, jadi paling sedikit ada satu release area yang dibangun di sini. Itu untuk aisle A. Aisle B berarti ada X2 ditambah X3 lebih dari sama dengan 1 ya, sampai aisle K. Lalu mana lagi aisle B, aisle C, kita urutkan dari aisle saja. Aisle C itu adalah X4 plus X5. Aisle C, aisle D berapa? X7 plus X8. Lebih dari 1. Aisle E itu X6 plus X7. Lebih dari sama dengan 1. Terus F itu X2 plus X6. G X1 plus X6. Ya, ini G. Terus G, setelah G mana? H itu X4 plus X7. I, mana I? I adalah apa nih? X2 plus X4. J, mana J? J, X5 plus X8, lebih dari sama dengan 1. Dan K terakhir X3 plus X5, lebih dari sama dengan 1. Ya, itu cara untuk memodelkan pembatasnya. Dilihat dari gambar, aisle A itu merupakan koneksi antar titik yang mana ya, untuk semua lorong. Dan juga ada pembatas di sini untuk nilai X itu sendiri ya. XJ itu merupakan binar ya, kalau tidak 0 nilainya 1. Artinya, di X1 apakah akan dibangun ya, covering ya, apakah akan dibangun release facility ya, dia akan bernilai 1 jika dibangun dan akan bernilai 0 jika tidak dibangun area facility di daerah tersebut. Ya, seperti itu bagaimana cara memodelkannya. Saya rasa sudah paham ya untuk jaringan, karena juga sudah ya di OR1 ada, di OR2 ada gitu ya. Ini masih sederhana contohnya. Jadi dari satu ya, kita bilanglah ini gudang ya. Dari gudang kita harus bangun release area yang mana sih, di titik yang mana ya, yang terdekat, apakah dari titik 1, titik 2, 3 dan seterusnya. Dan seminimum mungkin untuk
rilis area yang kita bangun tadi itu seminimum mungkin yang dapat mengcover seluruh area di wilayah gudang. Oke, itu untuk bagaimana memformulasikan masalah dan membangun model matematisnya. Ya, ini kembali lagi ke OR ya, ke OR bagaimana membangun model matematis, formulasikan masalah dulu ya, terus juga komponen-komponen modelnya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Sambil saya masuk ke contoh. Ya, jadi coba kita selesaikan dengan solver ya yang ada di Excel. Saya belum akan masuk ke Linggo ya, karena mungkin ya sebagian atau saya rasa OR angkatan 2020 dan 2019 belum pernah dibahas Linggo. Sepertinya saya juga kurang tahu ya, tapi tidak akan saya gunakan dulu Linggo untuk pertemuan hari ini. Kita coba menggunakan solver yang ada di Excel. Oke, sebentar sambil saya share. Ya, jadi kan kita tadi kita bicara model matematis, kita punya fungsi tujuan tadi ya. Punya fungsi tujuan, lalu juga kita punya pembatas ya. Pembatas, dan kita punya asumsi. Sebentar sambil saya pindahkan. Oke, kita tadi punya ini ya, model kita. Nah, kita sekarang coba selesaikan dengan solver ya, yang ada di Microsoft Excel ya. Itu ada di data solver. Ya, kalau tidak ada solver bisa ditambahkan di add-in ya. File option, add-ins, silakan nanti dilihat yang bawah, ada manage go, dicentang yang solver ya. Oke, nanti dia akan muncul. Kalau belum muncul nanti silakan di refresh, dibuka lagi Excelnya, nanti dia akan muncul. Nah, di sini kita ingin ini value. Kita ingin mencari berapa banyak rilis facility yang kita bangun ya di area tadi, dan ada di titik mana saja ya, ada di titik mana saja untuk rilis area yang akan dibangun. Oke, sambil saya share yang gambar juga. Oke, kita lihat dari gambar saja. Oke, kita punya fungsi tujuannya tadi adalah meminimumkan ya, meminimumkan. Sini kita tulis dulu objektif ya, objektifnya siapa, terus kita definisikan variabelnya, variabel, lalu juga ada constraint ya. Jadi nanti satu-satu kita bahas. Nah, di sini masih kita kosongkan semua untuk nilainya ya, untuk nilainya. Nah, untuk fungsi tujuan tadi kita punya nilainya ini ya, X1 plus X2 dan seterusnya. Nah, di sini kita definisikan di sini X1. Kita punya nilai X1-nya yang ini ya. Ini belum kita isi, dia nanti masih akan bernilai 0. Jadi kita definisikan dulu fungsi objektifnya sama dengan X1 ditambah X2 sampai X8 ya. X3, X4, X5, X6, X7, X8 ya. Dia masih akan bernilai 0 karena nilainya di sini belum ada. Kita belum tahu di mana saja kita bisa membangun rilis areanya ya. Itu untuk objektif. Nah, sekarang kita masuk ke constraint nih. Kita lihat, oh ILA ini tadi dia mengkoneksikan titik yang mana? Kita lihat dari gambar. Di sini X1
plus X2 ya. Berarti di sini X1 ditambah X2 ya. Itu untuk AIL A. AIL B. AIL B ada X2 dan X3. Lalu AIL C. AIL C mana? AIL C itu X4 dan X5. Ya, AIL D. D mana D? X7 dan X8. AIL E itu 6 dan 7. AIL F. F 2 dan 6. X2 plus X6. Lalu AIL G itu 1 dan 6. Lalu AIL H mana H? H 4 dan 7. 4 dan X7. AIL I 2 dan 4. 2 dan X4. AIL J 5 dan 8. Sorry, 8. Bentar, mana tadi yang salah? Lalu AIL K itu ada X3 dan X5. Ya, itu untuk constraint-nya ya. Nah, setelah itu kita sudah definisikan si objektifnya tadi, terus juga constraint ya. Constraint sekarang kita gunakan solver tadi ya. Klik data ya, di tab data, solver. Kita set objektifnya ya. Objektif di sini kita set di nilai di kolom ini ya untuk B2. Kalau tadi misalnya nilai nilai tujuannya max, kita ganti ke min ya, minimasi. Nah, terus di sini untuk variabel ya, variabel kita blok dari X1 sampai X8 ya, itu untuk variabel. Oke, coba saya reset dulu. Oke, solver. Ya, objektifnya ini ya, diklik di nilainya. Lalu kita variabel, kita punya X1 sampai X8 ya, itu untuk variabel. Untuk variabel. Lalu selanjutnya kita masuk ke constraint-nya tadi, ke pembatas. Sebentar, siapa yang Bu, maaf Bu. Apa si itu apa namanya tab solvernya nggak kelihatan Bu? Oh, solvernya nggak kelihatan ya? Iya. Oke, sebentar. Mana tadi Excelnya? Oh, sebentar.
Ya, sudah terlihat belum ya solvernya ya? Belum ya? Coba saya coba lagi. Oke, sebentar. Ya, oke. Kita lanjut ya. Tadi sampai mana ya? Sampai oke, semua sudah objektif. Tadi kita punya penjumlahan variabel, lalu constraint-nya kita lihat dari gambar tadi ya, dan juga model matematisnya. Ini model matematisnya seperti apa? Link ya, link dari satu titik ke titik lain itu yang mana saja sih yang berpotongan A tadi 1 dan 2 dan seterusnya ya, nanti bisa dilihat. Nah, terus masuk ke solvernya ya. Masuk ke solver. Masih belum terlihat ya solvernya ya. Oke, ada yang tahu caranya ini kalau apa namanya entire screen juga terlalu oke. Tab. Terlihat nggak ya ini ya? Terlihat Bu. Coba masuk nggak solvernya? Terlihat Bu solvernya. Solvernya udah ya, oke. Oke, tadi sampai di IEL ya. Nah, sekarang kita klik solver ya. Objektifnya kita set yang tadi di B2, terus variabelnya juga kita blok. Ya, variabelnya kita blok dari B berapa di B5 sampai B12. Terus kita masukkan constraint ya. Masukkan constraint, kita add. Kita add mana nih? Constraint pertama tadi kan si X1 plus X2 ya. Yang di street A. Kita klik di sini. Ini kan sudah penjumlahan tadi ya, sudah kita tulis X1 plus X2. Terus kita tulis di sini, kita klik lebih dari ya. Klik lebih dari sama dengan 1 ya. Add. Itu untuk yang street A. Dan dilakukan seterusnya untuk street yang lain. Misalnya street B. Street B kan ini, aisle B ya. Aisle B tinggal diganti lebih dari 1. Tambah lagi yang kedua tadi aisle C. Aisle C lebih dari 1 ya. Terus aisle D lebih dari 1, tambahkan lagi aisle E lebih dari 1, terus aisle F lebih dari 1, FG juga lebih dari 1, terus aisle H lebih dari 1, aisle I lebih dari 1, aisle J lebih dari 1, aisle K lebih dari 1, aisle L lebih dari 1, aisle M lebih dari 1, aisle N lebih dari 1, aisle O lebih dari 1, aisle P lebih dari 1, aisle Q lebih dari 1, aisle R lebih dari 1, aisle T lebih dari 1, aisle U lebih dari 1, aisle V lebih dari 1, aisle G lebih dari 1, aisle H lebih dari 1, aisle I lebih dari 1, aisle J lebih dari 1, aisle K lebih dari 1, aisle L lebih dari 1, aisle M lebih dari 1, aisle N lebih dari 1, aisle O lebih dari 1, aisle P lebih dari 1, aisle Q lebih dari 1, aisle R lebih dari 1, aisle S lebih dari 1, aisle T lebih dari 1, aisle U lebih dari 1, aisle V lebih dari 1, aisle G lebih dari 1, aisle H lebih dari 1, aisle I lebih dari 1, aisle J lebih dari 1, aisle K lebih dari 1, aisle L lebih dari 1, aisle M lebih dari 1, aisle N leb
lebih dari 1, dan terakhir ILK lebih dari 1, ya. Oke. Ya udah. Kita lihat dari model ya. Dari model kita sudah set objektifnya, kita sudah punya variabel ya. Terus juga kita sudah masukkan setiap thread tadi ya. Ini dari kita cek B16 sampai B26. B16 sampai B26 lebih dari 1 semua. Nah, ada satu lagi yang perlu kita masukkan, ini pembatas yang paling akhir ya, paling bawah. Kita punya XJ-nya itu merupakan biner ya. Binary, nilai untuk si X-nya. Nah, jadi kita tambahkan di sini, kita tambah lagi di sini. Ini bin ya. Tambahkan B5 itu dia akan bernilai 0 atau 1 ya, kita tambahkan. Terus juga B6 dia juga akan bin ya, binary. Terus X3 binary. Binary. Terus X4 binary. X5 binary. Terus X6 itu akan binary. X7 juga biner. X8 biner ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat, kita cek lagi ya. Ini ya. Fungsi tujuannya tadi B2, kita minimasi. Oke, kita sudah semua, semoga ini sudah ya. Semoga ini sudah, kita coba jalankan. Ini jangan lupa dicentang ya, untuk pembatas tak negatif. Modenya kita gunakan simplex ya. Coba kita keep solver solution. Ya, sekarang kita dapatkan hasilnya ini ya. Kita punya dapat objektifnya 4 ya, berarti ada 4 fasilitas yang dibangun ya, ada 4 fasilitas. Kita lihat variabel, nilai variabelnya yang bernilai 1 itu ada X1 ya, X1, X2, X5, X7 ya. Berarti di sini nanti akan dibangun di X1, X2, X5, X7. Kita catat dulu ya. Dan juga ada ini nilainya untuk ILA itu ada 2, ILB1 dan seterusnya ya. Coba kita gabungkan dengan yang digambar tadi. Oke, sekarang saya kembali ke gambar. Oke, jadi dari hasil tadi ya, sudah terlihat belum ini? Oke, dari hasil yang kita kerjakan dengan solver tadi, kita punya nilai Z-nya ya, nilai Z-nya tadi Z sama dengan 4. Yang bernilai 1 tadi ada X1, X2, X5, dan X7 ya. Semuanya bernilai 1 ya, X1, X2, X5, X7. Yang lainnya 0. Berarti di sini yang akan dibangun rilis facility-nya, di situ ada di sini X1 ya, ada 1, di X2 ada 1, di X5 ada 1, dan di X7 ada 1 ya. Lihat, yang di X1 dia akan mengcover dari ILG dan ILA ya, bisa. Kalau 2 bisa mengcover ILB, ILF, ILI. Lalu dari
X5 dia bisa mengcover IELTS K, IELTS C, IELTS J. Lalu di X7 dia bisa mengcover dari IELTS H, IELTS E, dan IELTS D. Yang dua tadi ada juga IELTS I ya, satu. Nah, terus tadi kita coba lihat yang di Excel-nya tadi, yang sudah kita peroleh tadi, kita dapat juga nilainya, ya. Nilai dari IELTS A itu 2, dan yang lainnya 1, ya. Nah, itulah tadi pembatas lebih dari 1, paling sedikit 1, ya, paling sedikit 1 di 1 titik, ya, paling sedikit 1 di 1 titik itu dibangun facility-nya tadi, release facility, ya. Nah, itu untuk bagaimana mencari nilai yang optimum ya dalam set covering problem. Oke, ini kenapa saya nggak bisa share screen? Ya, itu untuk materi ya, materi set covering problem. Ya, jadi harapannya nanti sudah bisa ya dalam memformulasikan masalah ya. Ini kan permasalahan di bidang OR juga ya, bidang OR formulasikan permasalahannya dan juga nanti buat model matematisnya ya. Nanti untuk ujian tidak akan saya minta untuk mencari solusinya, jadi cukup sampai ke model matematisnya. Ya, seperti itu. Silakan, ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pembahasan soal yang kemarin? Nanti Excel-nya bisa dibagi nggak, Bu? Excel-nya bisa, nanti saya bagi ya. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi? Kita masuk ke tugas ya. Tugas yang kemarin. Oke, sebentar sambil saya cari. Oke, kita bahas tugas kita kemarin ya. Tugas Oke. Oke, terlihat nggak ya slide saya? Kok error ini? Oke, sabar.
Oke, kita lanjut lagi bahas tugas yang saya berikan kemarin ya. Oke, sudah terlihat belum slide saya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, ya ini kita punya contoh kemarin ya. Untuk keseimbangan minta untuk menentukan fungsi biaya C14 ya, fungsi penawarannya ya. Kita minta menentukan fungsi penawarannya. Dan diketahui fungsi permintaan ya antara 1 dan 4 itu adalah ini F14 sama dengan 1000 dikurang C14. Tentukan volume arus kendaraan pada masing-masing ruas jalan pada kondisi keseimbangan. Berarti yang ingin kita cari itu adalah, kalau pada contoh materi kemarin itu Q ya, atau quantity. Di sini kita ganti hanya notasi yaitu F ya. Oh, jadi nanti F121 ini sih jumlah volumenya, F12 juga berapa, dan seterusnya. Nah, di sini kita kerjakan satu-satu ya. Cukup panjang ya mengerjakan soal ini. Nah, kita lihat dari 1 ke 4 ya, itu ada beberapa alternatif ya. Yang pertama dari 1 ke 2, lalu 2 ke 4 kita tulis. 1 ke 2 ke 4. Lalu berikutnya dari 1 ke 3 ke 4. 1 ke 3 ke 4 ya, supaya dapat C14-nya nanti. Nah, untuk yang pertama dari C124 ini kan kalau 1 ke 2, 2 ke 4 kan itu seri ya, seri. Nah, cuma harus kita breakdown nih. Dari 124, dari 1 ke 2-nya paralel. Ya, 1, 2 paralel, dan 2, 4-nya juga paralel. Ya, ini harus kita kerjakan satu-satu. Ya, kita kerjakan satu-satu. Berarti kita kerjakan yang 1, 2 dulu nih. 1, 2 yang paralel. Oke. Nah, titik 1 ke 2 itu kan paralel ya. Paralel. Nah, kalau paralel kemarin yang sama itu adalah biayanya ya. Misal kita gambar tadi ini 1, ini 2 ya. Kan kita punya 3. 1, 2, 3 ya. Berarti kan kita punya di sini C12 di 1 ya, yang 1 kita kasih yang di atas. Ini 2, ini 3 ya. C121 itu sama dengan C12 di ruas 2 sama dengan C12 di ruas 3 ya. Nah, terus untuk menghitung total biaya dari 1 ke 2, berarti C12 itu sama dengan penjumlahan dari biaya di masing-masing ruas ya. Berarti C121 ditambah C122 ditambah C123. Ini untuk biaya totalnya ya. Nah, sekarang kita cari fungsi kuantitasnya ya dari F tadi ya. Nah, kita tadi punya di awal tadi di sini itu punya berapa tadi? 3 plus F12. Berarti C121 itu sama dengan 3 plus F121. C apa nih? 122. C122 sama dengan 4 plus F122. C12 ya, dari 1 ke 2 di ruas ketiga itu sama dengan 5 plus F12 di ruas ketiga. Nah, kalau di jaringan paralel ya, yang sama itu adalah biayanya ya. Sedangkan untuk jumlah dari kuantitasnya berarti F12 itu adalah penjumlahan dari kuantitas di ruas 1 F121 ditambah F122 ditambah F12 di ruas 3 ya. Itu adalah untuk kuantitinya. Nah, di sini kita ubah dulu, berarti F121 itu sama dengan C121 dikurang 3 ya. Tinggal pindah ruas saja. Ini F122
C122 min 4. Terus ini F123 sama dengan C123 kurang 5. Ya. Lalu kita kembali ke sini lagi ya. Kembali ke sini. Kita sudah punya masing-masing F121-nya adalah ini, terus F12, F123. Kita masukkan ke sini ya, substitusi ke sini. Jadi F12 itu sama dengan C121 min 3 ditambah C122 min 4 ditambah C123 min 5. Oke, sorry. Berarti F12 di sini ya, itu sama dengan, kan tadi kita punya di awal ini ya, C121 itu sama dengan C122 dan C123. Nah, kita ubah semua menjadi C121 saja ya. Berarti kan ini ada 1, ini ada 1, ini ada 1 kan. Jadi kita punya 3 C121 ya. Ditambah berapa nih? Min 3, min 4, min 5, min 12. Nah, jadi kita punya rumusnya ini ya, rumusan untuk mencari kuantitinya di F12 itu adalah 3C121. Kan karena ini kita punya awalan ketentuan ini untuk jaringan paralel. Ya. Sampai 121 ya, kita ingin mencari nilai C12 nih. Kita ingin mencari nilai C12, kita nggak perlu cari satu-satu, kita cukup cari satu saja ya, karena nilainya akan sama. Jadi kita cari sekarang nilai C121 ya, C121 dari nilai ini tadi ya, tinggal kita pindah ruas ya, berarti F12 ditambah 12 per 3. Ya, F12 plus 12 per 3. F12 ini adalah gabungan dari ketiga F ini ya, dari ketiga kuantitas tadi. Oke, selanjutnya apa lagi yang dicari? Ya, kita tadi punya fungsi yang ini. Ini. Maaf Bu, ini Bu. Oke. Untuk C-nya sendiri bukannya ada 3 ya Bu? Itu. C-nya? Iya Bu. C-nya ada 3. Iya, ada 3 ya. Ada di sini ada C12 di ruas 1, C12 di ruas 2, C12 di ruas 3. Dalam jaringan paralel, nilainya kan sama nih. Nilai C-nya. Nilai di ruas 1 akan sama dengan nilai C di ruas 2. Dan akan sama juga dengan di ruas 3. Ya, jadi kita cukup cari satu aja nih. Cukup cari C12 karena C12 nilainya akan sama dengan C12 di ruas 2 dan biaya juga di ruas 3. Ya, seperti itu. Mana lagi ya? Oke, saya ulang lagi. Jaringan paralel ya, biayanya sama ya. Untuk biayanya sama. Biayanya sama, kuantitinya yang berbeda. Ya, jadi C12 di ruas 1 akan sama dengan biaya di ruas 2 dan akan sama dengan biaya di ruas 3. Sehingga biaya dari titik 1 ke titik 2 itu adalah penjumlahan dari ketiga ruas. Ya. Karena 3 nilainya sama, jadi di sini nanti dia menjadi 3C121 atau boleh juga 3C122 atau sama juga dengan C3C123, sama saja karena nilainya kan sama ya. Misalnya kalau C12-nya itu A, 1 itu A, jadi kan sini A ditambah A ya untuk C12. Itu kan sama dengan 3A. A-nya mau diganti yang mana? Mau yang ganti yang ruas 1 boleh, ruas 2 boleh, ruas 3 boleh. Itu untuk C-nya. Terus kita ubah nih kita masukkan ke fungsi biayanya tadi ya. Sini ada untuk di ruas 1 itu 3 plus F12 1 ya. Tinggal diubah untuk mencari
kuantitinya ya, kuantiti. Nah, untuk kuantiti berarti di sini C12 di ruas 1 dikurang 3 dan seterusnya, nanti tinggal dijabarkan. Nah, untuk jaringan paralel ya, jaringan paralel jumlah kuantitas dari titik 1 ke titik 2 itu merupakan penjumlahan dari ketiga ruas ini ya. Jadi di ruas 1 ada F121, di ruas 2 nanti F122. Di ruas 3 ada F123 ya. Terus ya, kita ganti nih. Kita sudah dapat tadi F121-nya adalah nilai ini. F12-nya ini C12 dikurang 4. F123-nya yang ini lagi kita jumlahkan. Kita jumlahkan ya. Nah, kenapa jadi 3C121? Karena nilai C122 ini sama dengan C121. Ini juga bisa jadi sama dengan C121. Mau diubah menjadi C122 juga boleh. Berarti ini 3C122 gitu ya. Boleh. Karena nilainya akan sama saja ya. Nah, terus sudah kita dapat F-nya tadi. Ini saya coret dulu. Kita dapat F-nya. Kita punya tadi C121 ya. C121 itu sama dengan 3 C1 ini, yang ini kita pindah ruas dulu ya. C121 sama dengan F12 ditambah 12/3. Atau ini juga sama dengan C122. Ini sama juga dengan C123. Jadi kalau ditanya C122-nya berapa? Ya sama nilainya, F12/12/3. C12 di ruas 3 juga sama ya. Nah, kita masukkan yang total ya. Yang total tadi adalah ini. Ini total. Jadi total kita C12 itu sama dengan 3C121. Nah, kita punya C121-nya ini. Kali F12 F12 plus 12/3 ya, berarti kan sisanya nih F12 plus 12. Ini adalah biaya untuk di 12. Hanya 12, baru 12 yang paralel tadi. Itu biayanya. Nah, sudah kita dapatkan biayanya ya. Berarti di C12 adalah ini F12 plus 12. F12-nya siapa? F12-nya adalah ini tadi. Ya, F12-nya adalah F12 di ruas 1, F12 di ruas 2, dan F12 di ruas 3. Nanti nilainya akan kita cari ya. Nanti kita cari untuk masing-masing nilai pada saat keseimbangan arus. Karena kita definisikan dulu nih, biaya dari 1 ke 2 tuh siapa sih? C12. Udah kita peroleh nih, C12 adalah F12 ditambah 12. F12-nya siapa? F12-nya adalah ini. F12 di ruas 1 ditambah ruas 2 dan ruas 3. Ya, itu untuk titik 1, 2. Nah, kita kembali ke sini. Ini kita udah dapat nih tadi yang 1, 2. Kita udah dapat C12-nya. Itu sama dengan F12 plus 12 ya. Sekarang kita cari yang dari titik 2 ke titik 4. Kita lihat titik 2 ke titik 4 juga masih jaringan paralel ya. Titik 2 ke 4 itu paralel. Nah, ini 2, ini 4. Kita punya 2 ya. Oh, tadi 3, berarti kita punya 2 ruas nih. Kita punya ruas 1, dan ruas 2. Ya. Boleh sambil diikuti ya. Oke, berarti di sini C24 di ruas 1 akan sama dengan C24 di ruas 2. Biayanya akan sama. Yang bedanya nanti adalah frekuensinya ya, kuantitinya ya. Kuantitinya. Nilai ini kuantiti di sini akan berbeda dengan kuantiti di ruas 2. Nah, untuk total biaya dari titik 2 ke titik 4 itu adalah penjumlahan dari C24 di ruas 1 ditambah C24 di ruas
2. Jadi yang C di sini ditambah dengan C sini. Ini kita namain C1, C2 lah misalnya ya. Berarti nanti akan ditambahkan C1 tambah C2. Karena nilai ini sama, ya, C1 dan C2 itu sama, jadi di sini menjadi 2C241 atau mau tulis C242 juga boleh ya. Tapi supaya seragam kita tulis satu saja biar nanti kita nggak bingung untuk mencari nilai berikutnya. Nah, sudah ya untuk C-nya. Sekarang kita cari F-nya ya. Kita lihat tadi di fungsinya di sini ya, ini fungsi C241 ya. C24 di ruas 1 itu sama dengan 2 plus F24 di ruas 1. Kita cari nilai F-nya. F24 di ruas 1 berarti pindah ruas ya. Pindah ruas berarti berapa nih? C241 dikurang 2. Ya, benar nggak saya nih? Oh, ada 3. Tambah 3. Ya, 2 ditambah 3F24. Berarti ini tinggal dibagi 3. Nah, ini C di ruas 1. Lalu kita kembali ke C24 di ruas 2. Kita lihat. 4 ditambah F24. 4 ditambah F24 di ruas 2. Ya, nilai F-nya nanti akan berbeda ya. Jadi F24 di ruas 2 sama dengan pindah ruas. C242 dikurang 4 ya. Nah, sudah kita dapat nih masing-masing nilai F-nya. Nah, kita tahu nilai F itu, ini kan tadi kita punya F1 dan F2. Nah, untuk total dari F2 ke 4 itu adalah penjumlahan dari F24 di ruas 1 ditambah F24 di ruas 2 ya. Ini untuk jaringan paralel. Intinya ingat kalau di jaringan seri yang sama tuh apa sih kuantiti atau biaya, dan juga sebaliknya untuk jaringan paralel ya. Nah, sekarang untuk mencari nilai F-nya ya, nilai kuantitinya, karena yang berbeda kan dia ya, kalau C kan sama. Berarti kita substitusi nilai masing-masing ini ya yang sudah kita peroleh tadi. Berarti di sini C241 dikurang 2/3 ditambah C242 dikurang 4 ya. Nah, kita samakan penyebut. Ini kan sama ya. Ini kan sama dengan C241 ya. Berarti kan di sini nanti kita ubah C241 min 2 ditambah, ini kita kalikan 3 ya, kalikan 3 semua berarti 3 C241 karena tadi kan kita definisikan dia sama dikurang 12 ya per 3. Berarti sekarang kita peroleh untuk F-nya itu ada 3 tambah 1 tambah 3 4 C241 min 14 ya per 3 ya, per 3. Ini adalah F24-nya. F24. Nah, tadi kan kita sudah dapat nih C12. Sekarang kita cari C24 ya. Berarti ini kita pindah ruas ya. Berarti di sini C241 ya, C241 itu sama dengan coba 4 C241 berarti 3F24 ditambah 14 ya. Berarti C241 sama dengan 3F24 plus 14 per ini 3 ya. Per 4 ya, memang 4 per 4 ya. Jadi 3F24 plus 14 per 4 ini adalah C241. Ini juga akan sama dengan C242 ya. Di ruas 2 juga akan seperti ini fungsi biayanya. Nah, untuk mendapatkan total ya, total dari C24 berarti kan 2 dikali C241 atau sama dengan C24 di ruas 1 ditambah C24 di ruas 2 ya. Kan nilainya sama. Ya, nanti tinggal disubstitusi nilainya ya. Sehingga C24-nya diperoleh
2 dikali ini ya, 3F24 ditambah 14 per 4. Tinggal dibagi 3F24 plus 14 per apa nih, 2 ya. Ini untuk C24-nya. Oke, sampai di sini paham? Ada yang masih bingung? Ya, jadi satu-satu ya, kita breakdown satu-satu. Untuk mencari 14 ya, berarti kan kita dari 1 ke 2 dulu nih. 1 ke 2 kita punya paralel ya, paralel. Apa yang harus dilakukan untuk jaringan paralel? Apa yang sama? Ya, berarti biayanya yang sama. Berarti nanti C12 di sini akan sama dengan C12 di sini, akan sama dengan C12 di sini ya. Yang berbeda adalah nilai F-nya, kuantitinya ya. Kuantitinya nanti akan berbeda. Nah, sudah nih, kita sudah dapat C12 di sini tadi. Nah, nih C12 ya. Sudah kita dapat C12 yang memuat fungsi dari kuantitasnya sendiri. Sudah, selanjutnya untuk ke 14, sekarang 2 ke 4 yang kita lakukan lagi perhitungan. Sini, 2 ke 4 ya. 2 ke 4 juga masih paralel. Masih paralel, diingat lagi seperti apa untuk mencari nilai fungsi biaya pada jaringan paralel ya. Sudah kita dapat ini jaringan paralel. Nah, lalu sudah nih, 1, 2 sudah, terus 2, 4 sudah. Sekarang kita gabungkan ya. Titik 1, 2, 4. 1, 2, 4 kan sekarang adalah jaringan seri. Kalau jaringan seri, apa yang sama? Berarti kuantitasnya yang sama. Berarti F14 itu saya gambar dulu. 1, 2, 4 ya. Sekarang gambarnya jadi seperti ini ya. Tadi kita udah dapat C12 di sini dan C24 sudah kita dapat. Jadi dari hasil perhitungan paralel. Nah, untuk kuantiti dari 1 ke 4 ya, itu akan sama ya dengan F12 sama dengan juga dengan F24. Jadi kuantitasnya akan sama dari 1 ke 2 terus ke 2 ke 4 akan sama, tidak ada yang dikurangi. Nah, untuk biayanya untuk fungsi C-nya berarti C14 itu sama dengan C12 ditambah C24 ya. Tadi kan udah kita dapat nih C12 dan C24 ya. Jadi C14 sama dengan mana tadi? C12 ini ya. C12 kita ya. F12 plus 12. Kita tulis dulu. F12 plus 12 ditambah C24. C24 kita tadi mana? Ini. C24. 3 ini ya. Agak berantakan. 3 plus F24 plus 14. Kita tambahkan. 3 F24 ditambah 14 per 2. Nah, sekarang tinggal kita samakan penyebut ya. Samakan penyebut. Kita ingat, kalau di jaringan seri nilai F itu akan sama ya, akan sama. Nah, kita ubah F12 ini dan F24 ini menjadi indeks yang ini ya. Berarti kita punya F14 ditambah 12 ditambah 3 F14 ditambah 4 per 2. Samakan penyebut. Oke. Yang mana? Ini ya? 14 ya? Oke, 14. Oke, terima kasih 14. Ini 14 ya. Nah, tinggal kita kali. Berarti ini 2F14 plus 24 ya. Ditambah 3F14 plus 14 per 2. Jadi hasilnya berapa nih? 5 ya. 5 F14 ditambah 38 per 2 ya. Ini adalah C14 ya. C14. Oke, sudah clear di sini. Berarti kita sudah punya C14 yang di atas ya. Sekarang kita
kita simpul ya, kita sederhanakan. Nih C14 kita sudah punya C14. Sekarang kita nyari yang di bawah ini lagi, yang bawah. Ya, yang bawah ini merupakan jaringan seri ya. Berarti kita punya tadi titik 1, 3, 4. Itu dia adalah seri. Kita sederhanakan gambarnya dari 1 ke 3 lalu ke 4. Berarti di sini nilai biaya ya, nilai kuantitinya akan sama. Berarti F14 sama dengan F13 sama dengan F34. Sedangkan untuk biayanya C14 sama dengan C13 ditambah C34 ya. Nah, kita punya C13-nya, kita lihat gambar. C13-nya 2 ditambah 2F13. Oke, kita tulis. C13 sama dengan 2 plus 2F13. Lalu C34-nya tadi 4 ditambah F34. 4 ditambah F34. Nah, sekarang kita sudah dapat nih masing-masing nilai ini. Kita cari berarti sekarang C14-nya. C14 sama dengan, kita jumlahkan 2 ditambah 2F13 ditambah 4 ditambah F34. Ya. Langsung kita ubah saja, karena tadi frekuensi itu adalah, kuantiti itu nilainya sama ya. Kita ubah dengan indeks 14. Berarti hasilnya 3 ya. 2 tambah 1, 3 F14 ditambah 2 tambah 4. 6 ya. 6. Ini adalah C14 ya. Nah, sekarang kita sederhanakan ya. Sederhanakan. Kita punya 1 ke 4. Nah, 1 ke 4 tadi dia ke atas sudah melewati 2. Kalau ke bawah dia melewati 3. Ini kan adalah jaringan paralel ya. Paralel. Kita tadi sudah cari satu-satu C14-nya. Berarti yang untuk di atas kita punya nama C14 di ruas 1. Yang di bawah kita punya C14 di ruas 2 ya. Di sini dia jaringan paralel ya. Nah, untuk jaringan paralel itu yang akan sama adalah nilai biayanya ya, nilai C-nya. Kita lihat di sini. Yang sama adalah nilai C. Berarti di sini C14 di ruas 1 itu sama dengan C14 di ruas 2. Nah, untuk total dari 1 ke 4, berarti kita punya C14 itu sama dengan penjumlahan dari 2 ini ya. C14 1 ditambah C14 2. Atau sama dengan 2C14 1. Atau juga sama dengan 2C14 2. Ya. Nah, ingat lagi di jaringan paralel tadi. Jaringan paralel kita cari masing-masing ya. Kita punya C14 1 tadi. Kita punya mana tadi? C14. Ini ya, C14. Ini kan yang di atas ya. Jaringan 1, 2, 4. Berarti 5 F14 ya. Berarti sekarang kita beri semua yang di atas ini dengan tanda 1 ya, karena dia di ruas 1. Ini di bawah kita kasih ruas 2. Nah, C141 tadi, mana tadi? C14. Nah, ini ya. 5 F14 ditambah 38. Berarti 5 F14 kita beri 1 ya. Ditambah 38 per 2. Ya, tambah 38 per 2. Nah, kalau jaringan paralel tadi, F-nya akan beda ya. Berarti nilai F121 itu tidak akan sama dengan F122. Yang sama adalah C-nya. Nah, ini untuk C141. Lalu C142. Kita punya C142-nya tadi, ini ya. Nilai ini C142 di ruas 2.
kita tulis 3 F14 di ruas 2 ditambah 6. Nah, kita sudah punya nih masing-masing C-nya. Kita cari nilai F-nya. Berarti kita pindah ruas. F14 di ruas 1 itu sama dengan berapa nih? 2C141 dikurang ya, kurang 38 per 5. Lalu untuk F14 di ruas 2 berapa nih? C142 dikurang 6 per 3 ya, atau sama dengan C141 dikurang 6 per 3, karena ini tadi nilainya sama ya, nilainya sama untuk C. Oke, sampai sini masih bisa diikuti ya, atau terlalu cepat? Masih bisa ya? Oke, nah ada yang mau ditanyakan? Boleh? Cukup? Kita lanjut ya. Oke, kita sudah dapat masing-masing nilai C-nya ya. Yang beda kan adalah nilai F nih. Oh, ini 14 ya harusnya, kan 12. Nah, sekarang kita cari nilai F-nya ya. Untuk jaringan paralel, saya gambar lagi. Untuk jaringan paralel ya, jumlah kuantitas yang bergerak dari 1 ke 4 di ruas 1 dan 1 dari titik 1 ke 4 di ruas 2 itu adalah total dari keseluruhan ya. Jadi F14 itu sama dengan F141 ditambah F14 di ruas 2. Nah, kita tadi punya F14 ya, F141 dan F142. Nih, yang kita punya nih. Ya, saya ganti warnanya dulu. Saya tandai, ini kita punya F14. Ya, kita substitusi ke sini. Ya, tadi nilainya berapa nih? 2C kurang 38 per 5. 2C141 dikurang 38 per 5 ditambah C14 kurang 6. C141 dikurang 6 per 3. Samakan penyebut. Berarti ini apa nih? 6 ya. 6C141 min 114 ditambah yang ini kali 5. 5C141 kurang 30 per 15. Jadi ini saya taruh F14, jadi F14 sama dengan 6 tambah 5, 11. C141 dikurang 144 per 15 ya. Nah, kita sudah dapat nih. Sekarang kita cari nilai C keseluruhannya ya. Nilai C dari 1 ke 4 ya. Untuk ruas 1 dulu ya. Karena kita tahu di sini ruas 1. Karena C di ruas 1 itu akan sama dengan C di ruas 2 untuk jaringan paralel. Jadi di sini C141 sama dengan 15 F14 ditambah 144 per 11 ya. Ini adalah C141. Ini juga akan sama dengan C142 ya. Sehingga untuk total ya, totalnya berarti C14. Itu sama dengan C141 ditambah C142. Berarti kan sama dengan 2 kali ini ya. 2 kali C141. Itu sama dengan 2 dikali 15 F14 plus 144 per 11 ya. Ya, tinggal dikali 30 F14 tambah berapa nih? 288 per 11 ya. Ini nilai C-nya. Nah, ini adalah fungsi penawaran ya.
penawaran dari C14 ya. Tadi kan kita cari satu-satu ya, dari 12 dia paralel, 24 paralel, lalu kita gabungkan sampai kita peroleh fungsi penawaran C14-nya adalah ini. Nah, 30 F14 ditambah 288 per 11 ya. Agak panjang memang untuk mencari fungsi penawarannya. Jadi perlu diingat dari jaringan paralel seperti apa ketentuannya dan juga jaringan seri. Oke, sekarang kita masuk ke keseimbangan arus. Kita punya fungsi permintaan F14 sama dengan 1000 min C14. Oke, kita punya, saya ganti dulu. Kita punya fungsi penawaran tadi sama dengan 30 F14 ditambah 288 per 11. Dan kita punya fungsi permintaan, ini C14 ya. Tambah kali C14. Kita punya fungsi permintaan tadi berapa? F14 sama dengan 1000 min C14. Pindah ruas biar sama. C14 sama dengan 1000 min F14 ya. Nah, untuk keseimbangan arus, kemarin diingat fungsi penawaran akan sama dengan fungsi permintaan ya. Sehingga di sini kita samakan C14 sama dengan C14. Terganti nilainya. 30 F14 plus 288 per 11 sama dengan 1000 min F14 ya, kali silang berapa nih, 11.000 kurang 11 F14. Pindah ruas berarti di sini tinggal 30 dikurang 11 F14, di sini 11.000 dikurang 288. Berapa nih hasilnya F14? Berarti 11.000 kurang 288 ini 10.712 dibagi 19 ya. Ini tambah ya ini ya, sorry. Berarti ini 41 ya. 10, 712 bagi 41. 261. Sebenarnya boleh ya koma-komaan di desimal, tapi supaya gampang saya genepin saja. Nanti kalau di ujian boleh bawa kalkulator, silakan gunakan 2 desimal. Oke, 261. Ini untuk F-nya. Kalau kita lihat dari gambar tadi. 2, 4. Ke 3, lalu ke 4. Nah, totalnya kalau kalau ini kan paralel ya. Kalau paralel kan F14 tadi adalah penjumlahan nih. Ya. F14 itu sama dengan F14 di ruas 1 ditambah F14 di ruas 2. Berarti 261 ini adalah penjumlahan berapa ditambah berapa gitu ya. Nah, kita tarik mundur lagi nih. Tarik mundur. Kita tadi punya biaya ya, 2 fungsi biaya. Ada C14 di ruas 1 dan C14 di ruas 2. Kita bicara dulu yang di atas ya. Yang bagian ini dulu. C14 di ruas 1. C14 di ruas 1. Mana dia tadi? C14. Nih. Ya. 15 F14. Kita punya 15 F14 ditambah 144 per 11. Nah, kita sudah dapat F14-nya tadi 261 ya.
261. Kita substitusi. Oke, hasilnya 15 kali 261. Ini kurang lebih ya, kurang lebih nilainya segini. Karena saya bulatkan per 11. Berapa hasilnya ini? 15 dalam 1. Ya, ada yang dapat hasilnya? 369. 369 ya. Berarti 369 ini adalah biaya pada saat 1/4 di ruas 1 dan 1/4 di ruas 2 ya. Karena tadi biayanya sama ya. Nih, C1 sama dengan C2 lah, biar lebih gampang. Jadi di bawah pun juga akan 369 untuk biayanya. Nah, sekarang yang kita cari adalah F-nya. Karena F-nya kan beda. Dari 1/4 di ruas 1 berapa sih volumenya? Dari 1/4 yang lewat ruas 2 juga berapa volumenya? Nanti kan beda ya. Nah, kita lihat. Kita tahu tadi F14 itu adalah penjumlahan F141 ditambah F142. Nah, kita cari dulu F141 karena kita masih berbicara yang bagian atas ya. Kita lihat tadi mana F141. Mana tadi F141 ini ya. 2C141 min 38 per 5. Oke, kita masukkan. 2C141 min 38 per 5. Kita dapat tadi C141-nya 369. 2 dikali 369 min 38 per 5. Berapa ini hasilnya? 140. 140. Oke, 140. Berarti yang ini ya. Berarti di yang atas ruas 1 C-nya tadi 369, C14, F14-nya adalah 140 ya. Itu yang kita dapat dari ruas 1 ya, dari ruas 1. Nah, sekarang kita cari nih di ruas 1 ya. Di ruas 1 tadi kita punya jaringan seri ya. Ini kan dari keseluruhan ya, yang paralel. Nah, sekarang kita breakdown dulu yang di baris pertama ya, di baris pertama, yang di ruas pertama. Yang ruas pertama kan dia seri ya, 1, 2, 4 ya. Ini kan kita dapat C-nya tadi 369, F-nya 140 ya, 140. Nah, sekarang kita cari pada ruas 1 ini, 124 ya. Kita punya berarti kalau untuk jaringan seri ya, ini 14. F14 sama dengan 140. Kalau pada jaringan seri kita tahu F14 sama dengan F12 sama dengan F24. Berarti F12-nya itu akan sama dengan 140 juga. F24 juga sama dengan 140. Jadi F di sini akan sama dengan 140, F di sini sama dengan 140. F di sini juga sama dengan 140 ya. Itu untuk jaringan seri. Nah, sekarang kita lihat yang di 12 ya, 12. Kita kembali ke yang baris atas. Dari 1 ke 2 itu kan dia paralel ya, paralel. Untuk paralel berarti C1 sama dengan C2 sama dengan C3 ya. Ini untuk kasus 1-2 ya, misalnya nggak perlu tulis satu-satu. Sedangkan untuk F-nya ya, F12 tadi kita tahu di sini adalah 140 ya. F2 sama dengan 140. Sedangkan F12 ya, dari 1 ke 2 itu merupakan penjumlahan dari F1, F2, F3 ya.
di F121 ditambah F122 tambah F123. Nah, kita punya C12-nya tadi. Kita kembali ke awal. C12-nya. C121. Nih, ya, C121. C121 sama dengan F12 plus 12 per 3 tadi ya. Berarti kita cukup cari satu C-nya karena nilainya akan sama ya. Nah, F12-nya tadi sama dengan 140 ditambah 12 per 3. Berapa nih? 100. ,6 ya. Saya bulatkan saja menjadi 51 ya. Nanti hasilnya pun akan kurang lebih ya. Berarti C12-nya berarti C121 sama dengan 51. Saya genapkan ya, hanya untuk contoh soal saja. C122 juga akan sama dengan 51 dan C123 juga sama dengan 51. Jadi C di sini sama dengan 51, C di sini 51, C di sini sama dengan 51. Sekarang kita nyari F1 berapa, F2 berapa, F3 berapa ya. Kita lihat tadi di soal. Kita lihat di soal C1-nya adalah ini ya. Ini 2 dan C3. 3, 4, 5. Oke. 3, 4, 5. Berarti untuk C12 di ruas 1 sama dengan 3 tadi ya. 3 F121. Substitusi nilai C12-nya 51 sama dengan 3 plus F121. Berarti F121-nya sama dengan 48. Kurang lebih ya, karena tadi kita pembulatan. Nah, untuk C122 tadi 4 ya. 4 ditambah F122. Berarti F122-nya, ini nilainya kita ganti dengan 51 ya. 51 berarti 47. Dan F13-nya tadi 5 nih ya, 5 tambah F123, sehingga F13-nya 51 kurang 6, 51 kurang 5, 46 ya. Berarti sekarang F1 di sini sama dengan 48, F2-nya 47, F3-nya 46. Nah kan tadi kita ketahui kalau di jaringan paralel, F12 kan sama dengan penjumlahan dari ketiga itu ya, F12 ruas 1 tambah F12 di ruas 2 tambah F12 di ruas 3. 48 tambah 47 tambah 46. Berapa nih? 420 tambah 21, 141. Ya, kurang lebih ya, kurang lebih. Kita lihat tadi kan di sini ya. Nah, nih F14 kita adalah 140 ya. Ini kan kalau kita gunakan desimal dia akan sama ya, kurang lebih seperti itu. 140 ya. Jadi ini untuk F12. Jadi F1 di ruas 1-nya 48, F di ruas 2-nya 47 dan ruas 3-nya 46 ya. Nah, ini baru baru ruas 1 nih yang kita kerjain dari 1 ke 2. Selanjutnya ke 2 ke 4. Mau dilanjutkan atau tidak? Atau langsung ke hasil akhir? Langsung aja, oke. Langsung Ibu. Oke, berapa di sini untuk C-nya tadi? C dan F ya. F. Yuk, boleh C12. Ini C121. Nanti disebutkan ya. C123. Ini F121, F122, F123. Ini 241, 241, 241, 2, 242.
Ini C13, F13, C34, F34. Jadi di sini yang bawah C14, F14. Oke, silakan. Masih ada yang ingat atau ada yang rekap? Tadi sedikit, tadi kan ini sudah 51 semua. Ini 48, ini 47, 46 ya. Tadi secara keseluruhan C14 itu adalah 369, berarti C141 dan C142 dengan 369. Oke, berarti untuk F12 ya, ini sama dengan 140. Di sini juga F24 sama dengan 140. Tinggal dicari F24 dan F242-nya berapa. Ya, kalau benar ya jawabannya. Yang penting ini teliti. Ini kurang lebih 35,5, ini 104,5. Dan untuk C-nya itu 108 ya, 108,5. 108,5. Semoga saya juga tidak salah hitung ya. Oke, terus di sini F13 ini kita dapat 121. F13 akan sama dengan F34 ya, 121. Dan C-nya saya belum cari C-nya seperti mana ya. C-nya ada yang tahu C-nya atau sudah tadi? C13 mana ya? C13 ini ya, C13 tinggal diganti berarti nilainya. C13 ada yang dapat C13? Mana tadi? Ini tadi secara keseluruhan C13 itu sebentar saya cek. F-nya 121. Oh, ini paralel ya. Paralel berarti akan sama ya. F-nya 121 dan C14-nya 369. Kalau jaringan seri juga akan sama ya untuk kuantitinya sama, biayanya beda. Kalau jaringan seri berarti di sini C14 sama dengan C13 ditambah C34 ya. Ada yang dapat hasilnya? Saya juga belum cari sepertinya ya untuk C-nya. Nah, coba saya cari dulu. C13.
Oke, jadi untuk C13-nya tadi, mana tadi soalnya? 2 plus 2. Berarti di sini 2 plus, berapa tadi? F13. 2 plus F13 ya. 2 plus 2, 4 plus 2 plus 2 F13 ini 3 plus F34. Berarti ini tadi kita dapat F-nya kan 121 ya. 2 ditambah 2 kali 121. Berarti hasilnya 244 ya. Benar nggak nih? 244 ya. Terus kita lihat yang ini 4 ya. Sorry, bukan 3, 4. 4 berarti hasilnya 4 ditambah 121 sama 125 ya. Berarti ini C13-nya adalah 244 dan C34-nya adalah 125 ya. Ini hasil yang didapat dari perhitungan tadi ya. Ya, intinya teliti ya, teliti dalam menghitung ya. Jadi saya rasa sudah paham lah kalau untuk seri paralel seperti apa perhitungannya, mana sih yang harus sama, mana yang enggak gitu ya. Untuk berbagai jenis jaringan, tinggal ketelitian kalian dalam menghitung ya. Sebenarnya ada satu lagi, cuma tidak akan saya masukkan UTS ya, nggak cukup waktunya kalau untuk ngitung-ngitung kayak gitu lagi. Jadi setelah UTS saja akan kita bahas. Jadi untuk UTS-nya materinya sampai materi hari ini ya. Materi hari ini tadi juga sudah sedikit dibahas. Materi untuk UTS cukup sampai situ. Silakan dipersiapkan untuk UTS di hari Kamis ya, kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah hari Kamis. Jamnya saya lupa. Ya, jamnya saya lupa. Jadi nanti silakan ya dipelajari kembali ya. Untuk materi ya, untuk materi belum semua, nanti hari ini akan saya upload semua di GCR ya, upload semua di GCR dari semua yang sudah saya ajarkan selama sebelum tes ya. Seperti itu saja dari saya. Untuk absen nanti tinggal saya rekap dari recordnya saja ya. Nanti akan masuk nih walaupun nggak saya record. Oke, Putri silakan. Oke, untuk soalnya akan campuran ya. Kalau nggak salah waktunya cuma 2 jam ya. Kalaupun saya kasih soal hitungan kayak tugas, tidak akan sekompleks inilah ya. Jaringannya pasti akan lebih sederhana karena mengingat waktu dan beberapa teori ya. Jadi nanti pokoknya semua materi yang pernah saya sampaikan akan saya upload lagi ya di GCR. Jadi silakan dipelajari dari situ. Tidak akan jauh dari situ untuk soalnya. Ini berupa esai ya, nggak ada pilihan ganda. Oke. Untuk UTS sifatnya kan closed book ya. Tapi boleh bawa kalkulator ya. Kayak kalau ada perhitungan tadi, silahkan menggunakan 2 desimal ya, 2 desimal. Jadi boleh menggunakan kalkulator. Kalau kertas jawaban dan kertas buram kan sudah disediakan ya. Jadi hanya mempersiapkan alat tulis dan kalkulator saja. Oke, ada lagi? Cukup ya untuk pertemuan hari ini. Silakan dipersiapkan untuk UTS-nya. Semoga lancar nanti ya dalam mengerjakan ujian. Saya nggak mau ada yang nyontek, bukan hanya karena nggak ketahuan, tapi jangan sampai ada. Karena ya di setiap mata kuliah yang ada di ITERA ya saya rasa semua tidak diizinkan mencontek ya. Pasti akan langsung didiskualifikasi lah bahasanya gitu ya. Oke, seperti itu. Terima kasih yang sudah hadir hari ini. Mohon maaf agak lama ya hari ini. Jarang-jarang kita kuliah lama ya. Jadi memang harus ada yang disampaikan. Ya, saya tutup kuliah hari ini. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.